Selamat datang kembali di Summary Daily Bible Study tanggal 19 April 2023. Pada Summary Daily Bible Study kali ini, kita sudah membahas tentang cerita wanita Samaria bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang terdapat di Yohanes 4. Lebih tepatnya, kita membahas di Yohanes 4 ayat 15, 16, dan 17. Di ayat 15 berbunyi demikian. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Ayat 16, Jesus said unto her, Go, call thy husband, and come hither. Di sini ada Tuhan Yesus dan seorang wanita Samaria yang berbincang-bincang, dan wanita ini meminta air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya supaya dia tidak lagi haus dan tidak perlu lagi untuk datang ke tempat di mana dia mengambil sumur, yaitu pada saat itu adalah sumur Yakub, di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Anehnya, pada saat dia berkata demikian, Tuhan Yesus menimpali balik. Apabila wanita ini menginginkan air itu, maka syaratnya adalah dia harus datang ke tempat itu dengan membawa suaminya. Apa yang Tuhan Yesus minta adalah untuk sebagai pertukaran bahwa Tuhan Yesus akan memberikan wanita ini air. Jadi ketika Tuhan Yesus minta kepada wanita ini, dia tahu bahwa wanita ini akan memberikan sesuatu itu yang dia miliki untuk diganti atau ditukar dengan apa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan tentu saja dia sudah lihat bahwa apa yang diberikan Tuhan Yesus itu pasti lebih berharga daripada apa yang dia miliki. Nah, dari reason yang kita sudah establish ini, kita ketahui bahwa nilai atau harga dari apa yang dia miliki, dan pada konteks ini, pada dua ayat ini kita ketahui ini adalah suaminya tidak lebih berharga daripada air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu bisa demikian? Adalah dengan di ayat 15 dikatakan bahwa dia mau untuk mendapatkan air itu supaya dia tidak haus lagi dan dia tidak lagi perlu untuk datang ke sini. Dari sepanjang sejauh ini yang kita sudah bahas, kita mendapatkan satu prinsip penting, yaitu ketika Tuhan Yesus meminta sesuatu, dia meminta kepada kita manusia karena dia menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dia minta kita untuk diberikan kepadanya. Jadi sudah pasti bahwa penawaran atau apa yang ditawarkan atau apa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus adalah satu berkat dan lebih berharga daripada apa yang dia minta. Air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini sangat diinginkan oleh si wanita berdasarkan ayat 15, bukan? Jadi jika si wanita ini mau untuk terima air, maka suaminya yang sekarang ini gak ada di situ perlu untuk ada di situ. Artinya suaminya yang berharga ini tadi, kalau dia tidak di situ, karena ketika suaminya ada di situ, artinya berharganya suami ini tidak lebih tinggi daripada air, yang mana air ini lebih berharga daripada suami. Jadi kita bisa lihat perbandingannya, suami berharga jika tidak di sini, tetapi jika suami ada di sini atau dibawa ke sini, berharganya suami tidak lebih besar daripada air yang diinginkan oleh si wanita ini. Karena wanita ini mau untuk memberikan atau menunjukkan suaminya demi mendapatkan air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan berdasarkan
keinginan yang kita lihat di ayat 15, Tuhan Yesus tahu bahwa si wanita ini akan panggil suaminya karena Tuhan Yesus tahu bahwa si wanita ini melihat offer atau penawaran Tuhan Yesus itu lebih berharga pada saat itu bagi wanita ini. Dan tentu saja kita tahu apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus pasti jauh lebih berharga dari apapun. Nah, ini yang penting. Ketika dipanggil, bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau berikan yang jauh lebih baik, sekaligus wanita ini diminta dan disuruh pilih untuk mengatakan bahwa suaminya yang tadinya berharga bagi dia, yang tidak dibawa, itu tidak berharga dengan dibawa ke tempat itu. Yesus mau katakan di sini bahwa dia perlu membawa suaminya ke tempat ini. Dan apa saja yang membuat alasan untuk suaminya tidak ada di sini ditumbangkan oleh yang Tuhan Yesus mau berikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa ya ke sumur tanpa suami? Di Yohanes 4:13 dibilang, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Nah, untuk katakan tidak pernah haus lagi, inilah kuncinya. Artinya, wanita ini bisa dikatakan berdasarkan ayat 15 juga, bahwa dia gak suka untuk datang ke situ tanpa suaminya. Bagaimana kita tahu itu? Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu yang tadinya harus kesini setiap hari tanpa suami, tidak lagi perlu kesini tanpa suami. Dan sepertinya tawaran yang diberikan Tuhan Yesus untuk bisa datang ke situ kembali tanpa suami adalah pilihan yang sangat baik di mata wanita ini. Kita bisa lihat perbandingannya yang dipaparkan di sini. Apabila diambil air itu, maka hasilnya adalah dia tidak perlu lagi ke tempat itu tanpa suami. Dan kita tahu bahwa dia ingin offer atau penawaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Artinya penawaran itu yang mana hasilnya adalah tidak perlu datang ke situ lagi, adalah jauh lebih berharga buat dia dibandingkan dengan dia setiap hari harus ke tempat itu tanpa membawa suaminya. Wanita ini tidak suka ke sumur tanpa suami. Kita bisa tahu itu karena Tuhan Yesus mau berikan yang lebih baik, yaitu tidak perlu datang ke situ tanpa suami. Dan yang Tuhan Yesus mau tawarkan itu adalah lawan yang wanita itu setiap hari lakukan. Hasilnya adalah yang dianjurkan Tuhan Yesus adalah dia tidak perlu ke sumur itu lagi. Dan itu mantap dan lebih mantap daripada dia datang ke tempat itu, dan kita tahu bahwa itu tidak lebih mantap daripada apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam konteks ini saja kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa dia datang ke tempat itu tidak membawa dalam tanda kutip suaminya? Karena memang hal yang lumrah untuk tidak membawa suami ke tempat itu, tapi sepertinya itu menjadi masalah. Ada ketidaknyamanan ketika dia berada ke tempat itu sehingga dia menginginkan untuk tidak pergi ke tempat itu lagi. Artinya kita tahu bahwa dengan mendapatkan air itu, wanita ini tidak perlu lagi untuk datang ke tempat itu, dan mungkin tidak perlu lagi ditanya-tanyakan oleh orang-orang yang bertemu dengan dia. Artinya bagi dia memanggil suami itu gak apa-apa, karena yang penting itulah terakhir kalinya suaminya dipanggil ke tempat itu, dan dia tidak pernah lagi harus membawa suaminya, dan tidak perlu lagi untuk pergi ke sumur di mana tiap hari dia harus datang. Apa ya persoalan dengan suami kalau dia tidak mau atau tidak senang untuk ditanya? Nah, ketika kita masuk ke ayat 16 dikatakan, panggil suamimu. Dan ayat 17 dibilang, The woman answered and said, I have no husband.
Artinya ketika kalau ada orang yang datang dan bertanya, "Mana suamimu?" pasti dia tidak akan jawab karena memang dia tidak ada suami. Tapi ketika kita lihat dari perspektif dari Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus ini adalah orang asing yang tidak mengetahui apa-apa? Kenapa Tuhan Yesus harus tanya, "Mana suamimu?" Bukankah Tuhan Yesus seharusnya tahu bahwa dia tidak ada suami? Dan seharusnya Tuhan Yesus bilang kepada dia bahwa kamu tidak ada suami. Artinya kita tahu di sini, di celah ini, dengan Tuhan Yesus mengatakan, "Mana suamimu?" itu artinya persepsi banyak orang adalah dia memiliki suami. Itu sebabnya akan ditanya. Karena orang tidak akan ditanya jika orang tahu dia tidak memiliki suami. Artinya kita bisa bilang pada saat ini bahwa air itu bukan lagi hal yang tidak berharga bagi dia. Air itu bukan lagi sebagai sarana untuk dia boleh mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu untuk tidak pergi ke situ lagi tanpa suami. Pada saat ini itu semua dibantahkan. Kenapa? Karena kalau pertanyaan Tuhan Yesus ini sama dengan orang-orang yang bertanya kepada dia, pasti tidak ada jawabannya. Karena Tuhan Yesus yang tanya, dan Tuhan Yesus tanya yang sama, dan dia menjawab tidak ada suami, artinya air itu sangat berharga bagi dia. Karena tadi kita sudah establish bahwa apabila orang bertanya mana suamimu, itulah yang membuat dia tidak nyaman untuk sering datang ke situ. Dan itulah sebabnya kalau bisa dia tidak perlu lagi ke tempat itu dan tidak perlu lagi ditanya-tanya orang mengenai di mana suaminya. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Di mana suamimu?" hal yang sama Tuhan Yesus juga katakan kepada Adam di Taman Eden yang tertulis di Genesis 3 ayat 9. Di situ dikatakan, "Adam, di manakah engkau?" Apakah Tuhan Yesus pada saat itu nggak tahu bahwa Adam ada di belakang semak belukar? Ya tidak mungkin Tuhan Yesus tidak tahu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu dia tidak ada suami? Tidak juga. Yesus tahu dia tidak ada suami. Tuhan Yesus tahu, meskipun dia harus bertanya, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa Adam berada di semak belukar. Artinya Tuhan Yesus tahu pada saat itu bagi Adam adalah posisi Adam di lokasi dosa. Artinya ketika Tuhan tanya itu kepada wanita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tahu posisinya adalah di lokasi dosa, atau dikatakan di lokasi atau di kondisi dosa. Artinya, panggil suamimu yang bukan suamimu adalah kondisi dosa. Dan di ayat 17 dikatakan, "Benar kamu tidak ada suami." Nah, saat Tuhan Yesus bilang, "Benar kamu tidak ada suami," di situ titik dimana terbukanya wanita punya dosa. Dan dari proses panjang ini kita bisa lihat betapa Tuhan Yesus benar-benar dengan lemah lembut, dia punya alur menuntun wanita ini untuk boleh mengakui dia punya dosa. Dan ketika Tuhan Yesus minta wanita ini memanggil suaminya, wanita ini gak pernah bilang tidak ada suami atau ada suami sebelumnya. Jadi ketika Tuhan bilang panggil suami, si wanita ini bilang, "Saya tidak ada suami." Apakah karena dia perempuan sehingga harus ada suami? Tentu saja tidak. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya, sama seperti pola yang dia lakukan di Taman Eden, yang Tuhan Yesus harapkan Adam dan Hawa jawab adalah, "Saya ada di sini Tuhan, karena saya makan buah." Artinya hal yang sama yang harus dijawab oleh wanita ini, yaitu ketika ditanya, "Panggil suamimu ke sini," wanita ini seharusnya jawab, "Yang ada dengan saya pada saat ini bukan suami saya, dan itu adalah hubungan dosa." Jadi Tuhan Yesus mau untuk kejar dosanya, bukan suaminya. Itu tidak ada hubungan dengan wanita ini. Jadi Tuhan Yesus pakai
pertanyaan ini, seolah-olah dia mau suaminya datang ke situ adalah supaya wanita ini memberikan dosanya atau mengakui dosanya. Karena pada saat dia bilang saya tidak ada suami, itu masih belum terhitung bahwa dia sudah mengakui kondisinya pada saat itu. Dan di ayat 18 di situ dikatakan bahwa engkau punya 5 suami dan yang pada saat ini dengan kamu bukan suamimu. Disitulah kamu berkata jujur. Jadi pernyataan wanita yang mana menjawab permintaan Tuhan Yesus bahwa dia memang tidak ada suami benar, karena memang yang ada pada dia pada saat itu memang bukan suaminya dia. Dan yang Tuhan Yesus mau kejar adalah tinggalnya dengan yang bukan suamimu. Dan jangan lupa, dia sangat suka dengan air yang Tuhan Yesus tawarkan. Yang bukan suami kamu, kenapa tinggal bersama dengan kamu? Pada saat itu, Tuhan Yesus datang ke tempat itu adalah pukul jam 12 siang. Wanita ini tahu betul, hanya dengan hal ini terbongkar, barulah dia bisa mendapatkan air yang dia inginkan. Dan tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan air apabila dia tidak mau mengakuinya atau hal ini masih tersembunyi. Kita tahu artinya panggil suami adalah untuk mengakui dosa. Panggil suami artinya akui dosamu, dan nanti dosa yang kamu akui itu akan saya pakukan di kayu salib. Sama dengan Roma 7. Go call your husband, confess all your sin. John 4 ayat 19 dikatakan, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that Jerusalem is the place where men ought to worship. Nah, dari 2 ayat ini kita tahu bahwa wanita ini ingin mengalihkan topik pembicaraan yang sedang mereka bahas pada saat itu. Kita lanjut di ayat 21, dan di situ dinyatakan bahwa Yesus menyatakan kepada wanita ini bahwa dia tidak mengetahui siapa yang dia sembah. Jadi tidak penting di mana tempat untuk menyembah, siapa yang disembah. Yang lebih penting adalah siapa yang kamu sembah. Dan siapa yang kamu sembah harus yang benar, sehingga itulah yang penting. Dan yang benar itu adalah worship the Father. Jadi jika kamu tidak tahu siapa yang kamu sembah, apa gunanya kamu mau menyembah yang kamu mau sembah itu di gunung atau di Yerusalem? God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dari ayat ini kita ketahui juga bahwa God is a spiritual being. Pada saat wanita ini dengar semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mengatakan hal demikian di ayat 25. I know that Messias cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Mesias yang adalah Christ baru saja mengatakan semuanya tentang wanita itu. Dan Tuhan Yesus katakan kepada wanita ini, I that speak unto thee am he. Di John 4 ayat 27, para murid-murid datang dan melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan wanita Samaria ini. Mereka tidak berani berbicara kepada dia. Dan tujuan wanita itu ke situ adalah untuk ambil air. Dia siap untuk terima airnya karena embernya masih kosong. Dan dia pada akhirnya tinggalkan embernya. Saya sudah dapat air di mana saya tidak takut mau ke sini lagi, karena segala masalah yang saya miliki bersama dengan dalam tanda kutip suami sudah selesai sekarang, karena saya akuinya di hadapan Tuhan Yesus. Dan sekarang ada yang sesuatu lebih penting. Dan sesuatu yang lebih penting itu adalah dia lari ke kota. Dia pergi ke kota dan dia katakan kepada teman-temannya, datang, lihat, yang orang ini katakan kepada saya adalah segala-galanya tentang saya yang pernah saya lakukan. Orang ini bongkar dosa saya. Bukankah ini Kristus yang kita nantikan? Dan apa reaksi
orang-orang Samaria yang mendapat kabar dari wanita Samaria ini. Mereka keluar dari kota. Bayangkan, mereka tidak pernah mau untuk hanya dengar saja, tetapi mereka mau buktikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu murid-murid menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk makan. Tapi Tuhan Yesus katakan, makanan saya adalah untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Karena pekerjaan saya sudah selesai, dengan wanita ini saya sudah kenyang. Di John 4 ayat 35 dikatakan di situ bahwa ladangnya sudah siap untuk dipanen. 4 bulan lagi siap dipanen. Dan di ayat 36 Tuhan Yesus bilang bahwa dia sedang menabur sesuatu di tempat ini. Tuhan Yesus baru saja menabur benih di kota ini melalui si wanita ini. Dan di ayat 39 dan 40 dikatakan bahwa seorang Samaria ini, orang-orang Samaria datang kepada Tuhan Yesus dan menahan Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka selama 2 hari. Nah, pada saat itulah mereka katakan kepada perempuan ini bahwa sekarang mereka percaya, bukan karena apa yang wanita ini katakan, tetapi mereka sudah dengar sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kemudian kita lanjut di ayat 43 dan 44. Di situ seorang nabi tidak dihargai di kotanya sendiri. Di Yerusalem Tuhan Yesus mau dilemparin batu. Dan kalau kita menginjak ke teman-teman yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, mereka seakan-akan tidak percaya dan tidak terima, oleh karena mereka dulu bersama-sama dengan kita. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-muridnya datang kembali ke Samaria, bukan main mereka sangat diterima. 4 bulan lamanya Yesus panen banyak di Samaria, benih yang Tuhan Yesus sudah tabur sebelumnya. Dan Tuhan Yesus pada saat itu di John 4 itu, Tuhan Yesus datang untuk itu. Itulah makanannya dan sukacitanya. Tuhan pilih orang yang sebenarnya dosanya terlihat besar, karena pada waktu dia bertobat membuat semua orang menggelengkan kepala. Dan setelah itu wanita itu memang tidak mau lagi ke sumur. Inilah beban jiwa sukacita juru selamat kita. This is what he delights in, to save sinners from sin. Itulah yang dia sangat sukai, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Kita kembali ke ayat 10, 11, dan 12. Di situ kita sudah belajar bahwa kalau wanita ini tahu dengan siapa dia berbicara, wanita ini pasti akan meminta langsung air dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan nenek moyang dari wanita ini. Dialah yang menciptakan Yakub, Adam, dan Hawa juga. Ayat 13, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Meskipun ini miliknya Yakub, semantap-mantapnya Yakub, mereka harus datang lagi. Tapi kalau minum yang berasal dari Tuhan Yesus, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Revelation 22 ayat 1, and he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Yang Tuhan Yesus mau katakan untuk kita juga, kalau kamu terima apa yang saya mau berikan untuk kamu, dengan catatan kamu berikan sepenuhnya dosa yang kamu miliki, kamu bisa masuk setiap bulan lewat pintu gerbang dan makan buah pohon kehidupan yang tumbuhnya di samping air kehidupan. Itulah sungainya yang saya bilang kepada kamu. Walau itu hanya lambang firman yang keluar dari mulut Bapa dan tata saya. Di Yerusalem baru nanti, kalau kita setia, strive unto the end, sampai the end of our faith, kita akan bertemu dengan Kristus dan wanita Samaria ini di tepi sungai. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di Summary Bible Study berikutnya.
Tuhan memberkati. Bye.